Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel racun audio. Dan di kesempatan hari ini, gua kebagian buat nge-review lini terbaru dari TWS-nya Edifier, yaitu Edifier W220T. Dan dia sudah disupport dengan Snapdragon Sound. Thank you buat Edifier yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Dia dibanderol dengan harga 729.000. Ya, 700 ribuan nih di toko officialnya Edifier. Dan si W220T ini adalah TWS dengan Snapdragon Sound yang harganya paling murah kalau menurut kita. Ya memang sih di brand sebelah nih yang terdiri dari 3 huruf tuh brandnya, dia juga punya TWS yang disupport dengan Snapdragon Sound dan harganya lebih murah daripada ini. Tapi sesuai dengan pengetesan kita di aplikasinya nggak nyala juga sih si Snapdragon Sound, jadi kita agak ragu. Makanya kita bilang si W220T ini adalah yang paling murah yang pernah kita review untuk TWS dengan Snapdragon Sound. Ketika teman-teman beli, di dalam boxnya ada satu charging case-nya, kemudian sepasang earbuds-nya seperti biasa, terus juga dapat kabel charging yang udah USB Type-C, terus juga dapat manual book, safety information, dan yang pasti garansinya. Kalau untuk build material sama desainnya, untuk si W220T ini gue ngerasain dia masih agak budget ya. Masalahnya gini deh, kalau misalnya kita bandingin dengan si W240TN dengan harga yang nggak jauh beda, sekitar 100 sampai 150 ribuan doang bedanya, si W240TN itu kerasa lebih premium dibandingkan si W220T ini. Ya meskipun keduanya masih menggunakan material utama yang sama, yaitu plastik. Udah cukup solid, terutama kalau misalnya kita kocok nih. Ini sama sekali nggak ada suaranya, jadi si earbuds-nya memang bener-bener udah aman dan dia udah oke menurut gua. Dan nggak ketinggalan untuk pilihan warnanya, dia lebih banyak sih. Dia punya warna hitam, dia punya warna biru dan putih seperti yang kita punya ini. Untuk tampilan desain pada case-nya ini kayak gini nih. Terdapat lekukan di setiap sudutnya. Warnanya masih satu tone dan dibalut dengan finishing glossy. Ada lampu indikator di bagian depan case-nya. Ada logo Edifier di bagian tutup case-nya. Sedangkan kalau di bagian bawah sih ini ada port Type-C dan di bagian belakangnya ada tombol MFV-nya. Sementara untuk earbuds-nya dia tipenya half ear, warnanya masih satu tone juga. Ada logo Edifier pada tangkainya, terus juga ada 2 buah mikrofon di bagian atas dan bawah tangkainya. Serta ada juga ventilasi di bagian atas shell earbuds-nya. Konektornya ada di kedua sisi tangkai bagian bawah, serta indikator right serta left di sisi dalam tangkainya. Gak ketinggalan, ada tombol fisik di sisi depan tangkainya. Ini tuh kayak pitch gitu ya, jadi dipencet, bukan dipencet, dicubit gitu. Mirip kayak yang ada di AirPods Pro. Dan untuk kepala earbuds-nya atau shell-nya, ini bentuknya kayak gini. Lubang speaker-nya kebagi 2. Asli sih, untuk desain shell ini earbuds-nya mirip banget sama AirPods Gen 3, bener. Untuk fittingnya, buat gua dia nyaman. Nggak ada tekanan sama sekali di telinga gua. Tapi ya gripnya memang agak sedikit kurang. Karena kalau misalnya gua geleng-geleng itu posisi earbuds-nya berubah di telinga gua. Ya meskipun nggak sampai jatuh ya. Dan dengan berat total sekitar 41,8 gram. Dan per earbuds-nya 4,1 gram. Ini jadi bener-bener ringan di telinga gua. Dan nggak ketinggalan, dia juga udah IP54 dust and water resistant. Jadi udah aman. Kalau misalnya mau dibawa olahraga atau cuman kena-kena keringet sih, wah udah aman sih. Untuk koneksinya dia menggunakan Bluetooth 5.3 dengan chipset Qualcomm QCC 3056. Dan selama pengetesan, gue sih amazed ya sama si koneksinya dia. Karena dia koneksinya tuh stabil, terus juga buat connect tuh cepet banget nyambernya. Sama jaraknya kelewat jauh kalau buat gue. Iya, handphone gue simpen di atas nih, di lantai 2. Gue turun ke bawah, belum disconnect. Sampai gue jalan ke rumah tetangga, masih connect. Gila sih ini Bluetooth 5.3 emang gak ada obat. Pilihan kodeknya juga banyak. Dari SBC, terus juga ada aptX dan aptX adaptif. Lumayan kan nih? Buat teman-teman pengguna Android lebih bersahabat nih. Dan juga yang gak ketinggalan, untuk single use-nya udah flawless, udah mulus banget. Pergantian dari kanan ke kirinya itu memang gak ada jeda. Jadi kalau misalnya buat koneksi sih bener-bener oke menurut gue. Sedangkan untuk pairingnya teman-teman tinggal buka aja case-nya. Terus tahan tombol MFB-nya di belakang case-nya. Sampai lampu indikatornya blinking. Kemudian ya nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman. Nanti juga abis itu tinggal search dan pair. Nanti juga bisa terhubung. Dan untuk connect kedua kalinya, teman-teman nggak harus lagi tahan si MFB-nya. Jadi tinggal buka case-nya aja, itu udah langsung otomatis bisa langsung connect ke handphonenya teman-teman. Sedangkan untuk kontrolnya dia menggunakan button atau pinch yang dicubit tadi yang seperti gue sebut sebelumnya ya. Nah di sini fungsi pinch di kedua sisinya ini sama ya. Jadi kayak nggak ada bedanya antara kanan dan kirinya.
Dia bisa menerima dan mengakhiri panggilan, bisa play pause, next previous track, terus juga bisa voice assistant. Untuk sisa kontrolnya teman-teman bisa mendapatkan di custom kontrolnya di aplikasinya, termasuk kalau misalnya teman-teman mau ngedapetin fungsi dari si volume kontrolnya juga bisa dimasukkan ke dalam si earbuds-nya melalui aplikasinya. Apalagi sensitivitas si pinch-nya, itu si tombolnya, teman-teman juga bisa atur melalui aplikasinya. Dan ini oke banget sih, karena si tombolnya nih atau si pinch-nya nih nyaman banget digunakannya. Sekarang kita beralih ke aplikasinya. Namanya masih sama dengan aplikasi Edifier lainnya, yaitu Edifier Connect yang bisa teman-teman download di App Store maupun di Play Store. Di page pertama, teman-teman bisa lihat baterai statusnya, baik earbuds maupun case-nya. Di slide kedua, teman-teman bisa ubah nih si preset equalizer dari klasik, pop, klasikal, dan rock. Yang kurang di sini adalah dia tidak memiliki custom equalizer. Agak disayangkan sih. Di slide ketiga, ini untuk mengaktifkan dan mematikan game mode-nya. Nah, kalau teman-teman masuk ke setting, di sini ada user manual, control setting, terus juga ada shutdown timer, ada prompt volume, terus juga mengatur pressure sensitivity, kemudian mengatur bluetooth-nya, factory setting, dan lain-lain. Sisa patch-nya ini ada mall, discover, dan main yang nggak bakalan gue jelasin juga. Teman-teman bisa lihat-lihat sendiri, termasuk untuk widgetnya. Nah, yang gua mau singgung di sini karena dia sudah dilengkapi dengan Snapdragon Sound. Bagaimana cara mengaktifkan Snapdragon Sound-nya? Yaitu teman-teman harus connect dengan aplikasinya. Terus juga teman-teman harus masuk ke Developer Option. Dan di Developer Option itu teman-teman harus merubah frekuensi responnya ke 96 kHz. Nanti otomatis ketika teman-teman masuk lagi ke aplikasinya, itu di pojok kiri itu ada lambang Snapdragon-nya, dan Snapdragon-nya akan nyala, maksudnya jadi berwarna. Asalnya kan hitam putih, nah ini jadi berwarna. Dan kalau misalnya sudah berwarna, berarti Snapdragon Sound-nya itu sudah aktif. Tapi yang nggak kalah ketinggalan ya, teman-teman harus update terus aplikasinya si Edifier Connect. Kalau misalnya ada update. Kalau misalnya enggak, soalnya nanti susah connect ke si TWS-nya. Sedangkan untuk latensinya, si W220T ini sudah dilengkapi dengan game mode yang diklaim dia punya sampai berapa ya? 89 milisecond kalau nggak salah. Nah, sesuai dengan pengetesan gua sih, kalau di Android itu lebih better justru dibandingkan di iOS ya, karena yang iOS ya aktifnya kan cuma SBC jadinya. Ya, jadinya agak kurang, tapi ya biar lebih jelas teman-teman lihat aja sendiri si latency testnya. Dengan mode default atau klasiknya dengan ANC yang off, ini kerasa netral dan balance. Tapi berubah menjadi lebih warm, apalagi jika teman-teman merubah modenya ke dynamic. Nah, di dynamic ini suaranya lebih V-shape atau lebih hangat lagi sama bass. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, gimana? Teman-teman udah lihat sendiri ya hasil dari latency testnya. Ya, dengan game mode-nya memang mengurangi latensinya. Maksudnya membuat latensinya jadi lebih baik. Meskipun nggak sesuai sama klaimnya. Tapi ya lumayan lah bisa dipakai. Terutama untuk di Android ya. Tapi tetap, kalau buat game-game yang kompetitif sih gua nggak rekomen. Untuk baterainya, total itu dengan case-nya dia punya 24 jam. Dan per earbuds-nya itu dia diklaim punya playtime 6 jam. Tapi sesuai pengetesan gua dengan volume 50% atau defaultnya dia, gue cuma dapet 3,5 jam. Jadi hampir kepotong setengah nih dari klaimnya. Agak disayangkan sih. Tapi meskipun begitu, si earbuds-nya dia sudah punya fast charging. Jadi cukup 15 menit cas aja teman-teman udah punya playtime sampai 2 jam. Ya lumayan lah buat mengobati rasa kecewa gua karena baterainya kepangkas hampir setengahnya. Untuk mikrofonnya, dia dilengkapi dengan aptX Voice dan ada 2 mikrofon di setiap earbuds-nya. Ya, kita tes aja lah seberapa hebat mikrofon si Edifier W220T ini. Oke, cek 1 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofon langsung dari si Edifier W220T. Gimana nih? Kondisi sepi nih ya. Ini suara gua jelas nggak? Deket nggak? Apa misalnya kerasa jauh atau ada layering atau gimana? Tes 1 2 3 3 2 1. Sekarang kita coba
kalau misalnya dalam kondisi yang ramai dengan katanya si aptX voice-nya dia. Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan kondisi yang ramai nih ya. Ada gangguan di sekitar gua pakai speaker nih, ada suara mobil lewat. Apakah suaranya kumur-kumur atau suara ambiennya berhasil ketahan dan bikin suara gua yang cuman jernih dan kedengeran jelas sama teman-teman. Gimana nih? Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mikrofon dengan gangguan ambien si Edifier W220T ini. Nah, tadi teman-teman udah denger sendiri ya, kalau misalnya menurut opini gua, mikrofonnya dia lumayan oke. Dia terdengar jelas, meskipun nggak yang deket banget, tapi maksudnya dia nggak yang mundur banget juga, dia masih tetap present suara gua di tengah. Terus juga kalau misalnya dengan gangguan dari ambient tuh, si suara ambientnya tuh ketahan di belakang gitu, jadi suara gua yang forward maju ke depan dan suara gua jelas kedengeran, meskipun dalam kondisi misalnya teman-teman teleponan di pinggir jalan, ini bisa banget dipakai. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Yang pertama, dia menggunakan 13 mm diaphragm driver dan ini cenderung tergolong besar untuk earbud segede ini. Yang kedua adalah volumenya. Jadi, volumenya dia itu tergolong kecil kalau menurut gua. Jadi gua harus nge-push dia sampai 70%-an itu baru cukup buat mengisi di telinga gua. Kalau misalnya buat teman-teman yang suka volume gede, kemungkinan bisa sampai 80 bahkan 90%. Ya wajar sih, dia half ear bukan in ear. Dan untuk kualitas suaranya dengan settingan defaultnya dia, yaitu klasik dan juga Snapdragon soundnya gue ngetesnya ya. Menurut gue, dia itu kerasa agak mild dan lebih menonjolkan si mid range-nya. Jadi maksudnya si mid range-nya ini lebih cerah. Dan kerasanya di bagian ujung-ujung pada mid range-nya itu lebih menonjol dibandingkan body mid range-nya itu sendiri. Ya biasanya sih yang kayak gini tuh antara 1 sampai 3 kHz. Dan penekanan ini berdampak positif terhadap si mid-range-nya, dimana dia terasa lebih detail dan lebih hidup. Untuk pemisahan instrumen juga udah oke, jadi intinya si mid-range-nya ini enak. Nah, terus bagian bass-nya gimana, Bang? Nah, gini, sayangnya lackingnya itu ada di bagian bass-nya ini. Jadi sebenarnya dia bass-nya ada, cenderung sebenarnya ngebass gitu. Dibilang balance juga enggak gitu. Jadi kayak dia memang agak V-shape sebenarnya. Jadi bass yang memang di atas, dia sedikit overlapping ke bagian mid-nya meskipun tetap nggak bisa bikin mid-nya sampai mundur banget karena dari awal memang mid-nya memang udah extend maju ke depan. Tapi jujur bassnya bukan selera gue. Jadi dia tuh bassnya kayak yang nampar. Jadi gini, dia tuh tebalnya naboknya itu di bagian uppernya, bukan di bagian mid sih atau body si bassnya. Apalagi kerasa di bagian sub bassnya itu kosong. Jadi kayak yang gak banyak aja yang bisa dinikmati di bagian bassnya. Buat gue pribadi, dia kurang asik rasanya kalau misalnya buat dengerin lagu-lagu elektro, EDM gitu, hip hop gitu, atau misalnya lagu-lagu atau genre-genre lagu dengan beat atau dengan bass yang intens itu kurang enak. Terlebih, si bassnya ini nggak bisa dipakai kebut-kebutan. Gua tes pakai lagu metal misalnya yang double pedal kayak gitu, akurasi bassnya berantakan, jadi bener-bener merusak ke semuanya. Bahkan di beberapa lagu dengan bass yang intens ini kerasa bassnya agak sedikit pecah, jadi kayak yang nanggung aja. Jadi ya agak kurang cocok sebenarnya buat telinga bass. Dan untuk treble-nya dia kerasa udah cukup lepas ya, terus juga dia nggak nusuk serta pecah kalau misalnya teman-teman naikin si volumenya. Tapi di bagian treble-nya ini kerasa memang agak kasar, jadi nggak smooth, nggak mulus. Ada beberapa part yang gitu tuh, agak berpasir lah kalau misalnya menurut kita mah gitu. Jadi kurang seenak itu. Cuman cukup sih. Sedangkan untuk soundsetnya buat gua ya cukup aja. Terus juga kalau masalah imaging sama resolusi sih agak kurang sih kalau menurut gua. Nah terus kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, Bang, apa bedanya si W220T ini dengan menggunakan Snapdragon Sound dan tanpa Snapdragon Sound-nya? Hal yang paling signifikan yang gue rasain adalah bass-nya. Dimana tanpa Snapdragon Sound, ini dia lebih ngebass dibandingkan dengan menggunakan Snapdragon Sound-nya. Ya cuma itu doang sih, hal paling signifikan yang gue rasakan dari perbedaan keduanya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Kesimpulannya, menurut gua W220T ini dengan harga 700 ribuan untuk teknis suara udah cukup oke, meskipun dia bukan selera gua. Balik lagi ya, buat teman-teman yang nyari bass sih gua nggak rekomen ke si W220T ini, mendingan ke W240TN aja, meskipun ya nggak bisa di-compare juga karena keduanya punya tipe yang berbeda, yang satunya in-ear, yang satunya half-ear gitu. Tapi ya akan lebih enak di W240TN. Tapi buat teman-teman yang suka dengan genre pop, kemudian instrumental, klasikal, bisa banget pakai si W220T ini. Ya mungkin nggak fair kalau misalnya opininya cuman opini gua doang gitu kan. Jadi di sini gua minta opini juga dari Bro Dani. Tapi ternyata Bro Dani juga mengatakan dan mengiyakan opini gua. Jadi sebenarnya opini dia sama dengan opini gua. Jadi meskipun si W220T ini sudah dilengkapi dengan Snapdragon Sound, ini rasanya jadi tetap nanggung ke suaranya. Ke balance enggak, karena dia ngebass, tapi di bassnya juga justru ya kurang gitu. Ya jadi kita juga agak bingung ini si positioningnya mau larinya kemana sebenarnya untuk nyerang pasar yang mana gitu. Tapi gue yakin sih ada aja orang-orang yang suka dengan karakter kayak gini ya. Balik lagi ya, selera orang tuh beda dan teknis suara kadang nggak penting. Selera itu udah nomor satu lah. Ketika kita suka sama suaranya ya udah pasti dibeli gitu aja. Tapi soal perbedaan selera tadi, sayangnya si W220T ini juga tidak disupport dengan custom equalizer. Padahal kalau misalnya ada custom equalizernya ya kan lebih bisa ngeboost lagi. Mungkin teman-teman yang pengen jadi suaranya kayak gimana kan lebih enak ya, bisa ngikutin selera sendiri gitu. Dan lagi kalau misalnya kita lihat dari fiturnya, di harga 700 ribuan banyak banget kompetitor yang punya fitur lebih banyak daripada si W220T ini. Bahkan untuk TWS yang sesama half ear. Jadi at the end, gue cuma bisa bilang TWS ini masih layak untuk teman-teman beli, tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Jadi ya tinggal teman-teman sesuaikan aja lagi selera telinganya teman-teman dan kemampuannya teman-teman. Apakah teman-teman memutuskan untuk meminang si W220T ini atau tidak. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai teracuni dengan si W220T ini, langsung aja linknya kita sertakan di deskripsi. Tinggal pencet aja dan sikat barangnya. Ya, kalau mau suka. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang lengkap. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita masih balesin satu-satu, meskipun nggak semuanya bisa kita balesin karena komen pasti banyak dan ada macam-macam komen yang juga tidak kadang sesuai dengan videonya. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa juga di like dan di subscribe channel kita biar kita makin semangat lagi. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.